pusat penyembahan kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami ada memuliakan nama-Mu, memasyurkan Engkau, Allah-Ku, Allah-Ku ya Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat suaramu. Kau boleh bermasmur, kau boleh bernyanyi. Kau yang sudah berbahasa, kau boleh berbahasa. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, as the Lord my soul, oh my soul, worship His holy name. Hanya bagi-Mu Tuhan, kami persembahkan hidup kami untuk terus menjadi alat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Ya, sedikit sekali saya akan buka satu ayat, kemudian kita akan lanjut ke training. Puji Tuhan ya. Kita siapkan Yohanes 4 ayat 23, Bapak Ibu Saudara. Sebagai dasar biar kita memahami apa sih yang kita kerjakan sebagai para pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Saya bacakan Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Saya percaya kita semua adalah para penyembah Tuhan, amin. Apapun bagian kita, mungkin di gereja, dimanapun kita tempatkan, ya. Penyembah itu adalah pribadi, bukan bicara apa yang kita lakukan, tapi itu adalah pribadi setiap kita lah, adalah penyembah itu. Nah, Tuhan di sini katakan adalah akan tiba saatnya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Ya, ini kita bicara tentang penyembahan di eranya Tuhan Yesus, saudara.
Nah kalau kita baca ayat ini sebelumnya adalah ini bicara percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang punya 5 suami itu sebenarnya. Kalau kita ingat, kita baca kronologisnya. Ini dia menyatakan begini, akan tiba saatnya dan sudah tiba bahwa orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini yang dibawa eranya Tuhan Yesus, era di perjanjian baru. Ketika perjanjian lama, ketika kita menyembah Allah atau Bapa, kita harus datang ke satu tempat atau kita harus ada ke gunung tertentu. Tetapi di era perjanjian baru, di eranya Yesus, Tuhan membawa perubahan yang luar biasa tentang penyembahan, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. 2 poin ini saudara, saya akan ulik dengan cepat. Yang pertama adalah menyembah dalam roh, Bapak Ibu Saudara, ya. Menyembah dalam roh artinya ini tidak terbatas ruang dan waktu. Anda dimanapun, kapanpun Anda bisa menjadi penyembah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yang ngerti tepuk tangan dong. Ya, kita tidak lagi harus ke Israel, ke Bait Suci atau kemanapun, tapi dimanapun Anda berada, Anda bisa menjadi penyembah di dalam roh, karena Allah itu roh, kita menyembah dalam roh. Oke, Bapak Ibu mengerti? Tidak lagi dibatasi lingkup, ruang atau waktu, tapi Anda dimanapun Anda bisa menjadi penyembah dalam roh, ya. Kemudian di dalam kebenaran, adalah penyembahan sejati, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup Anda. Ketika Anda melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Anda tunduk, Anda taat, itu penyembah sejati, saudara. Jadi bukan hanya sekedar ketika Anda menyanyi, memainkan musik, atau Anda menari, itu adalah bagian dalam penyembahan. Tetapi esensi adalah melakukan kebenaran, itulah penyembahan kita yang sejati. Amin, puji Tuhan. Semua mengerti sampai sekarang, sampai saat ini ngerti ya? Penyembahan sejati adalah melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda melakukan pelayanan di gereja atau dimanapun Anda, apapun bagian Anda, ketika Anda mengerti ini, Anda akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Siapa yang vokal di sini boleh angkat tangan? Yang penyanyi, worship leader atau singer? Ya lumayan banyak ya. Pemain musik boleh angkat tangan? Penari, ada penari? Oke, mungkin ada semua bagian di sini. Adalah penyembah itu, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Melalui hidup Anda, Tuhan Yesus disenangkan. Amin. Melalui pelayanan Anda dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus disenangkan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Puji Tuhan. Saya dari Bandung. Saya asli orang Jawa Timur, saudaraku. Saya dari Malang. Saya bawa teman-teman saya, kami semua tinggal di Bandung di satu gereja GBI Sukawarna, dan inilah teman-teman kami, para tutor-tutor yang biasa mengajar di dunia pujian penyembahan. Ini saya kenalkan dari yang ujung sini, ini Ko Didik. Shalom Ko Didik, dengan tepuk tangan buat Ko Didik. Ini leader keyboard, kita main leader keyboard, dan dia juga salah satu leader di departemen musik kita. Juga ini Bang Daniel. Halo Bang Daniel, ini leader keyboard juga, filler juga, leader juga, dan leader di GBI Sukawarna juga, di GBI Sukawarna Worship, dan juga di departemen musik. Nah ini adalah Ko David, ini yang tukang ngejadwal kami, Bapak Saudara. Ini Ko David pemain bass. Haleluya. Ini Ko Age, Michael Adam ya. Hawanya belum dapat ya. Jadi masih Adam, hawanya belum dapat, masih single. Tepuk tangan buat Ko Age. Dan ini Andreas Lim. Ini drummer kita yang luar biasa, kebutuhannya mantap. Masih single tapi udah mau nikah. Tepuk tangan buat itu. Nama saya Yitro Sahabat Kristianto, saya asli Malang, dan saya pernah sekolah di sini 2003, kalau nggak salah 2003, angkatan 2003. Mungkin ada yang sepantaran sama saya udah lumayan tua. Oke, puji Tuhan. Kita langsung saja. Siapa dulu yang ngomong? Shalom. Sebelumnya kami ucap syukur buat terima kasih buat semua panitia, Pak Yusa, Ibu Eli. Terima kasih banyak sudah memberi kesempatan kepada kami untuk hari ini kami ada di sini. Tadi pagi kita udah sarapan rawon disediakan oleh Pak Yusa. Terima kasih Pak.
Oke, hari ini kita coba untuk maksimalkan untuk sharing sama-sama mengenai worship band. Worship band, jadi kita sering menyebut kita itu adalah worship band atau band pemuji. Jadi apa sih bedanya kita dengan band misalnya di sekuler gitu loh? Kita semua, saya pikir ya, bukan cuma kita yang di atas, kita semua nih bedanya. Sebelumnya mungkin saya akan share sedikit dari firman Tuhan, dari ininya PowerPoint-nya bisa keluar ya. Oke, saya bacain aja ya, dari Matius 22 ayat 37. Ini mengenai satu murid yang nanya, apa sih hukum yang terutama? Terus Tuhan Yesus jawab ini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mungkin kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu sering kita singgung. Sering hamba Tuhan singgung, sering Bapak Pendeta singgung. Tapi dengan segenap akal budi maksudnya apa? Kami di sini adalah kami disebut sebagai imam musik di gereja kami. Di GBI Sukawarna kami disebut sebagai imam musik. Nah, waktu kami ada di atas, kami harus dilengkapi dengan kelengkapan tertentu, dengan hikmat tertentu, dengan akal budi tertentu, yaitu gimana bermain musik secara proper, secara baik. Nah, bedanya seperti yang tadi, kita dengan pemain musik atau musician yang sekuler adalah tujuannya beda. Waktu kita main musik di sini, itu kita lagi nyembah, lagi menyenangkan Tuhan, lagi mengasihi Tuhan sesuai dengan ayat yang tadi. Nah, itu bedanya dengan kalau musik sekuler, mereka mungkin tujuannya lain, mungkin tujuannya komersil bisa jadi, atau tujuannya mungkin untuk supaya diri mereka, supaya popularitas mereka naik. Itu bedanya. Nah, buat kita semua yang di ruangan ini, saya pasti kita semua setuju bahwa kita bermain musik, kita menyanyi, kita menyembah Tuhan. Itu judulnya tadi menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Nah, kita kadang suka ketinggalan, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, kita menyembah Tuhan dengan segenap jiwa, tapi kita belum menyembah Tuhan dengan segenap akal budi. Beberapa waktu ke depan, mungkin sekitar 2 jam ke depan, kita akan coba lebih fokus ke yang ini dengan akal budi. Artinya apa? Bermain musik atau sebuah worship band itu ada teknik khususnya, ada dalam tanda kutip ilmunya yang harus dipelajari. Sebetulnya Pak Didik ini pengajar senior di sekolah musik yang kami punya di Bandung, namanya Proskuneo. Sebetulnya sesi yang kami bagikan ini harusnya dibagikan dalam 3 sesi, dan satu sesi itu biasanya kita mulai jam 10 pagi selesai jam 3 sore. Jadi 3 hari berturut-turut, nggak berturut-turut sih, dalam 3 hari kita biasanya selesaikan sesi yang namanya efek dramatis, aransemen dan juga flowing. Tapi hari ini kita dipaksa untuk dengan jadwal yang ketat, kita coba ya selesaikan dalam 2 jam. Mudah-mudahan kita semua bisa dapetin dengan baik. Jadi kita akan coba untuk buka apa sih sebetulnya yang dasar, apa sih yang basic untuk kita melayani Tuhan sebagai worship band, sebagai pelayan Tuhan yang tujuannya seperti tadi itu. Semua pos kita seperti yang tadi Mas Yitro bilang, sebagai penyanyi, sebagai pemain musik, sebagai dancer atau apapun, kita tuh lagi menyembah Tuhan. Tujuannya beda sama misalnya kita lagi cari uang atau kita lagi cari popularitas. Bukan itu tujuannya. Jadi dengan tujuan yang beda itu, semua akal budi kita arahin ke situ untuk mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, dan yang ketiga tadi kita fokus di akal budi. Oke, kita mungkin mulai yang pertama. Saya harap nanti sekitar 15 atau 20 menit terakhir saya akan buka Q&A. Saudara-saudara yang punya pertanyaan, kita akan coba untuk bantu jawab, dan kita bareng-bareng cari solusinya kalau misalnya itu adalah masalah. Kita mulai dari awal. Dari pertama kita akan coba share mengenai yang namanya efek dramatis. Nanti Kak Didik akan jelaskan efek dramatis. Silakan Kak Didik. Ya, shalom semuanya.
Saya mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Karena saya orang Jawa juga ya. Aku orang Jawa. Ya. Jadi ya puji Tuhan, sebenarnya kami ini bukan lebih jauh dari saudara. Cuma kami yang pasti mungkin kami lebih dulu mengetahui semua hal ini. Ya, saya yakin dan percaya di antara saudara kalau nanti sudah mengerti apa yang dibagikan, tips dan triknya, kami berharap saudara akan pasti bisa lebih bagus daripada kami. Amin. Jadi jangan menganggap kami itu dewa hebat, enggak. Tuhan yang hebat ya, bukan kita. Ya. Jadi kita hari ini tuh akan belajar namanya efek dramatis. Nah, coba saya mau tanya dulu. Siapa yang di sini senang nonton drama Korea? Angkat tangan. Coba, nggak usah malu-malu. Cowok juga nggak usah malu-malu. Karena banyak cowok juga yang hatinya suka bunga, gitu kan? Ayo, angkat tangan yang suka drama Korea. Ngaku, ayo. Tuhan deleng loh ya, Tuhan melihat semuanya. Siapa? Coba ngacung-ngacung. Ya, saya mau tanya, coba yang depan ini. Ya, ibu atau mbak? Mbak ya, mbak mau tanya mbak. Kalau nonton drama Korea, biasanya ketawa-tawa atau nangis? Nangis ya rata-rata ya. Bener gak? Coba yang cowok yang sebelah ini. Mas, enggak yang ini yang mikir. Nah, seneng drama Korea juga kan? Oh yang seneng siapa cowok? Coba, ayo. Nah itu tuh. Coba ini mantunya Pak Yusak ya. Coba, kalau nonton drama Korea ketawa apa nangis? Nangis kan? Jadi sudah kalau nonton drama Korea nggak peduli cowok atau cewek, rata-rata nangis. Bener gak? Pertanyaan saya sekarang, Mbak, kenapa nangis? Hah? Sedih. Sedih. Kenapa kok bisa sedih? Kebawa alur cerita. Coba yang masih. Kenapa nangis? Gak punya duit. Hah? Romantis. Romantis. Ya, betul, romantis. Lah kok bisa romantis itu bisa ngerasain romantis dari orang berkata-kata seumpama nih. Diam. Seumpama saya ngomong, aduh yang kamu cantik, aduh kamu aduhai deh. Kira-kira kalau ngomong gitu aja kira-kira terasa romantisnya enggak? Hah? Terasa. Tapi lebih, coba Mas Hitro yang jago lah ya romantis ini. Saya. Coba kamu ngomong romantis ke istri kamu lah. Saya. Kamu masak apa hari ini? Belum mau makan saja, aku sudah kenyang. Sekarang Mas Hitro ngomong seperti itu, tapi dikasih musik. Coba. Musik. Saya. Aku nggak punya apa-apa. Aku cuma punya cinta. Makasih udah mau sama aku. Cukup lah ya, gombalnya. Coba, pertanyaan saya, kerasa romantisnya waktu ada musik atau waktu nggak ada musik? Jadi disinilah saudara harus tahu tentang kekuatan daripada musik. Musik itu bisa mempengaruhi orang dengan waktu orang nyanyi, waktu orang ngomong pun dia bisa diperkuat temanya melalui musik itu. Jadi seumpama sekarang Mas Hitro lagi marah, gambarnya lagi marah. Gimana? Marah orang. Saya nggak pernah marah. Nah. Coba marah dulu. Aduh gimana sih? Jam segini kok belum datang? Kamu ini. Nah sekarang pakai musik coba. Coba. Kamu jadi orang harus rajin dong. Masa jam segini baru datang? Sana kerja. Aktor juga saya. Kerasa nggak bedanya? Musik memperkuat nggak? Nah itulah kekuatan daripada musik.
Jadi saudara harus sadar bahwa saudara sebagai imam musik ini, yang termasuk vokal ya, kekuatan itu. Musik itu saya bicara semuanya, tim pujian bagaimana. Jadi gini, itulah kekuatan daripada musik. Saudara sebagai imam musik, saudara sebenarnya sudah punya senjata nih. Bagaimana saudara bisa bawa tugas seorang imam musik apa sih? Membawa jemaat masuk hadirat Tuhan melalui pelayanan kita, melalui senjata kita ini. Ayo kita buat bagaimana musik sebagus mungkin supaya jemaat merasakan Tuhan itu dekat. Jemaat merasakan suasana surga ini ada gitu. Mereka jadi rasanya pengen nyembah, rasanya pengen, aduh Tuhan dekat banget. Mereka nggak kerasa mereka akan nangis. Saudara itu nggak jemaat dilawat seperti itu? Mungkin banyak orang nggak berpikir, wah nggak bisa Pak, itu secara psikologi berarti saudara Bapak berusaha mempengaruhi gitu. Nah, saya mau tanya, musik yang ciptain siapa? Musik yang ciptain siapa? Tuhan. Saudara gini, secara logikanya jemaat itu mungkin hanya 5% yang tahu tentang musik. 95% itu nggak tahu tentang musik. Kalau orang yang tahu musik, kayak contoh kita nyembah tanpa musik pun kita bisa nyanyi, kita bisa merasakan keenakannya. Tapi kalau jemaat belum tentu, perlu mediator, perlu dibantu, ngerti gak? Kalau jemaat itu perlu dibantu, dibantunya dengan apa? Musik. Itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih musik itu dipakai untuk membuat efek dramatis ini supaya waktu suasana tentang kasih kita bisa menggambarkan suasana kasih. Dan saudara perlu dicatat bahwa setiap lagu itu ada temanya. Kita harus tahu bahwa lagu itu ada temanya. Nih, kita akan kasih contoh ya. Coba lagu tema tentang kasih. Mas Hidro nanti akan nyanyi lagu Luwih Jero Meneh. Lebih dalam. Aduh, roaming ya. Pakai bahasa Jawa, luwih jero meneh. Wah, sekarang yang ya, Mas Hidro akan nyanyi di dengar Pak Daniel, coba. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Saudara ikut ngerasain ya. Jadi saudara juga Yesus, ku mengasihi. Pertanyaan saya, main musiknya benar atau salah? Benar, nggak salah, betul nggak? Siapa yang di gereja pemain musiknya seperti itu? Banyak. Nggak salah, soalnya nggak salah, chordnya benar. Coba ibu-ibu gembala, bapak gembala, kalau dengar ini nggak ada yang salah. Cuma sekarang kita kasih dengan cara yang lain, coba. Mari datang ke hadiratnya saudara, bawa hati. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
kira-kira musiknya sesuai nggak dengan temanya? Coba saya mau tanya satu orang. Siapa di sini yang worship leader? Worship leader angkat tangan jangan. Nah, Ibu, Mbak E baju biru. Tema dari lagu ini apa, Bu? Lebih dalam lagi tentang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Berarti sama dong. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau. Ya, temanya tentang karena Coba. kita mengasihi Tuhan. Jadi kita sembah karena He is, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Ya, coba ada yang lain ya, yang singkat aja. Ibu bener, tapi itu terlalu lebar. Coba. Tentang kerinduan yang dalam keintiman. Iya, itu lebih benar. Jadi temanya adalah tentang love, tentang kasih. Sungguh ku cinta kau, gitu kan? Ada kan? Ya, jadi temanya tentang kasih. Kalau yang ku sembah itu nanti ku sembah engkau, itu temanya tentang pengagungan. Jadi saudara harus tahu ada tema-tema lagu. Kita harus sesuaikan musiknya. Ada tema pengagungan, tema sukacita, ada tema iman, ada tema tema apa lagi? Syukur. Banyak tema. Peperangan. Kalau saudara mau lebih jauh, silakan masuk ke Proskuneo. Di situ saudara akan diperlengkapi lebih lagi. Sekaligus promosi ya, padahal nggak ada titipan. Ya, jadi itu. Jadi saudara lihat dari musik kita bisa kemas lebih baik lagi untuk menunjang suasana yang diharapkan. Itulah namanya efek dramatis. Jadi efek dramatis itu apa? Coba terlanjut. Lanjut itunya. Kok BBT. Nah, efek dramatis adalah perpaduan satu atau lebih suara yang dibangun menjadi sebuah efek yang berfungsi untuk menggambarkan suasana yang dimaksud. Jadi kalau singkatnya perpaduan antara musik dan vokal untuk menggambarkan suasana yang dimaksud. Ya, jadi ini harus ada kerjasama antara WL dan musik. Oke? Jadi para pemain drum harus ingat, kalau temanya tentang love, saudara harus tahu mainnya seperti apa. Bukan berarti kita harus sederhana, bukan. Tapi memang dengan hati yang mengasihi. Bagaimana sih hati yang mengasihi itu? Ya, nggak boleh asal gedombrengan istilah orang ya. Ya, sekarang kita lihat apa sih hal-hal yang mempengaruhi efek dramatis lagu itu. Yang pertama, ayo, 2, 3, 4, 5, lama sekali ya. Itu nggak kelihatan. Saudara bisa lihat nggak? Dicatat aja ya, saudara. Seperti itu. Apa nomor 1? Tempo. Tempo. Dari sisi tempo aja sudah bisa memahami. Coba yang pemain drum siapa? Angkat tangan. Ya, coba. Ade, kamu nggak usah. Ade baju pramuka, tepuk pramuka. Coba, Ade itu yang pramuka. Tempo itu apa? Tempo itu ketukan atau kecepatan dari lagunya. Iya betul sekali. Cepat lambatnya sebuah lagu itu tempo. Oke, para WL juga tahu ya tempo. Tapi jangan suka lihat tempo di YouTube. Itu suka berontak ya sama pemerintah. Tahu kan? Saya tahu tempo. Ya, ini dari sisi tempo kita pun bisa membuat efek dramatis itu. Yang pertama kita bahas adalah tempo lambat. Jadi tempo itu ada nanti yang saudara kenal. Saya tahu saudara kenal itu ada 2 macam tempo, betul? Para WL, tempo lambat sama tempo cepat. Saya juga asalnya dari kota kecil saudara, Blora, lebih kecil dari Batu. Blora tahu dekat Cempu, Blora perbatasan itu. Ya. Nah, saya di situ di gereja Betani, saya pernah melayani di sana waktu itu. Kita tahunya waktu itu tempo itu cuma ada 2, dan lambat dan cepat. Dan kita nggak tahu
tempo itu tuh ada angkanya sebetulnya 110, ada 60, 70. Cuma karena di daerah rata-rata ya wes lah hantem kromo gitu istilahnya kan, hantem kromo. Jadi istilahnya udahlah yang penting cuma tahu ini lagu lambat, lagu cepet. Jadi kita nggak perhatiin, padahal itu kelambatan kadang kecepatan. Nah, di dalam lagu lambat ada lagu yang kita nggak boleh terlalu lambat juga. Ya, mungkin ini kebiasaan. Saya maklum mungkin di gereja-gereja ada kebiasaan lambat terus, alon-alon asal lakon. Prinsipnya seperti itu. Padahal ini sangat mempengaruhi sudah. Contoh, ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu ska. Coba, ska, ya. Tahu kan? Coba kasih tempo. Yang pertama. Selalu ibu ini satu contoh ya, saudara ya, ya. Ini yang salah. Bentar, saya minta saudara gini, nanti dengerin dua versi ini, nanti saya akan kasih pertanyaan buat saudara. Oke? Oke. Ya. Suka seperti ini, tapi ada suka juga yang selanjutnya. Coba yang selanjutnya. Versi pertama dengan versi kedua dengan beda tempo. Bolehkah izinkan untuk saudara, saya minta saudara tutup mata semuanya. Saya mau kasih pertanyaan, saya nggak mau saudara lirik. Ya. Saya mau tanya, coba tutup mata semua. Coba yang merasa enak nomor 1 angkat tangan. Ya. Coba yang merasa enak nomor 2 angkat tangan. Ya, coba saya mau tanya yang nomor 1 itu, ibu baju hitam di tengah, yang sebelah baju kuning, ayo buka mata semua. Ibu itu, yang sebelah baju kuning nomor 1 kan? Ibu pilih nomor 1, ibu pilih Anies kan? Bukan, maaf. Nomor 1 kan ibu pilihnya berarti. Nah 1 bu berarti. Siapa yang pilih nomor 1 coba? Nah kenapa alasannya? Kalau saya sendiri sih lebih deep, nomor apa? Pilihan nomor saya nomor 1 ya. Iya. Lebih merasakan saya itu hadirat Tuhan. Jadi seperti itulah, ya. Di dalam maknanya. Ya. Coba yang pilih nomor 1 lagi.
Siapa? Angkat tangan. Ya, ibu baju biru. Iya, nomor 1 karena lebih mengena di hati dan tidak boleh merasakan. Nah, iya, oke. Yang pilih nomor 2 coba, yang di depan-depan ya itu tuh. Coba pilih nomor 2. Ya, kenapa? Kalau nomor 2, menurut saya lebih dapat dari ujian tentang ya tentang pada itu tadi. Tapi kalau yang pertama itu ngantuk ya. Terlalu. Coba saya tanya pemain drum dulu. Yang pertama itu temponya berapa tadi? Yang kedua 70 ya. Jadi yang kedua itu temponya 70, yang pertama 55 mungkin atau 60 lah. Ya. Jadi gini, saya nggak akan nyalahkan juga yang seneng yang nomor 1, tapi kalau kami sarankan nomor 2. Karena apa? Pertama kita harus tema dari lagu ini apa? Ayo, temanya apa? Hah? Tentang apa? Bersyukur. Temanya tentang iman. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Saat ini ada dalam lembah kelam? Enggak, belum tentu. Tapi kalau nanti aku di lembah kelam, aku rak wedi bahaya. Saya nggak takut bahaya karena saya yakin Tuhan besertaku. Itu iman kan? Yes. Terus kan di refnya apa? Aku percaya. Sekarang saya mau tanya, kalau orang mau nguatin orang, kira-kira lemes nggak? Ya wes lah, memang gitu. Zaman lagi susah, ya udah saya kuat ya. Kira-kira gitu nggak? Tidak. Ya kan harus, ayo. Kita punya Tuhan, kamu harus terkuat, kuat ya. Itulah iman. Kalau tema tentang iman jangan terlalu lambat saudara, karena saudara harus tahu bahwa musik itu mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Percaya nggak? Siapa yang pernah kalau lagi ujian nih, yang lagi sekolah nih, yang kuliah, lagi persiapan ujian, saudara lagi belajar, tiba-tiba kok langsung muncul lagu rungkat pernah nggak? Padahal saudara lagi normal, saudara nggak tahu lagu itu, saudara nggak inget lagu itu, tapi lagi belajar tiba-tiba keluar lagu itu rungkat. Pernah? Siapa yang pernah ngalami kayak gitu? Coba nggak usah malu, itu nggak dosa kok. Itulah namanya alam bawah sadar. Jadi mungkin saudara nggak suka lagu rungkat, tapi waktu di mall jalan sering denger lagu rungkat, bener nggak? Di pasar denger lagu rungkat, otomatis jantungnya alam bawah sadar saudara masuk itu pelan-pelan. Makanya game itu juga berbahaya ya adik-adik, hati-hati main game, itu masuknya alam bawah sadar. Nah jadi gini, itu secara nggak langsung kita mau nyentuh alam bawah sadar jemaat. Kalau lagu tentang iman, kita kasih pengertian mereka melalui tempo itu. Ayo jangan lemes, kuat gitu. Dulu kami pun salah tentang hari ini, tapi oleh Pak William Kauntu kita dikasih keterangan, kita diam berani. Tahu kan Pak William Kauntu? Dia itu pendiri Proskuneo, salah satu pendiri Proskuneo juga, dan dia WL di kami dulunya awalnya sebelum dia ke Jakarta. Dia dari Bandung aslinya, ya pelayanan awal di Bandung bersama kita, saya sama Pak Daniel cukup kenal, ya terus akhirnya dia ke Jakarta. Nah dia banyak kasih masukan kami, terutama tentang ujian penyembahan. Lagu kalau temanya tentang iman jangan terlalu lambat, kita harus bikin kuat melalui lagu ini. Ya, itu pengertian dari kami, efek dramatis. Tapi keputusan terserah saudara, gitu. Ya, cuma kasih pengertian aja dari kami. Ya, itu tentang tempo lambat. Jadi kalau lagu tema tentang iman tidak boleh terlalu lambat.
satu lagi contoh, ya. A. Ini yang pertama, yang kedua sekarang lagu nyanyi dan bersorak-sorak. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung lalu bergelora mendengar Ya, coba siapa yang senang, tutup mata dulu, tutup mata biar nggak ada yang nyontek ya. Siapa yang senang dengan nomor 1 angkat tangan? Siapa yang senang dengan nomor 2 angkat tangan? Coba lagi. Ya, ternyata hampir 50-50. Terus banyak yang abstain, berarti memang banyak yang golput. Berarti pas pemilu kemarin golput juga. Biasanya kayak gini yang golput juga nih. Aduh, gimana ini? Pantas Anies kalah. Ya, saudara, coba yang pilih nomor 2 ini, barisan depan ini kayak yang pilih nomor 2 tadi sebelah sana. Siapa? Angkat tangan. Nomor 2. Alasannya kenapa, Dek? Pilih nomor 2. Soalnya nomor 1 itu nggak terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Ya. Coba yang pilih nomor 1 lagi. Ya, kenapa? Nih yang pilih nomor 2, nomor 2. Nomor 2, siapa lagi? Nah, kenapa alasannya? Dia yang baju cepat ya. Saya. Karena lagunya lagu menyembah ya. Kalau satu kayaknya kecepatan kayak lagi ngejar. Memang main drumnya itu salah itu tadi. Enggak salah. Piska. Jadi nomor 2 ya, hidup nomor 2 ya. Ya, coba yang nomor 1 sekarang Ibu, itu yang pink belakang. Kenapa, Bu? Saya pilih nomor 1 karena lebih megah. Terus dia kan lagunya untuk mengajak menyanyi dan bersorak. Wes. Terus yang cowok ya. Ya, lagunya ini tentang pengagungan, ya. Terus bersorak-sorak ya kan. Meskipun lagunya lambat, tapi temanya itu pengagungan. Yes, itu yang tepat ya. Jadi temanya lagu ini adalah pengagungan, nyanyi dan bersorak. Kan kita ngomong ke orang, nyanyi dan kita ngajak. Gak mungkin dong kita ngomong merdeka, kayak Megawati kan, merdeka, 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 gitu kan? Gak mungkin dong merdeka, merdeka, merdeka. Gak mungkin saudara. Kalau kita pekik merdeka itu kayak pengagungan kan? Yes, gitu. Proklaim. Kalau istilah lainnya itu proklaim, memproklamasikan merdeka. Nah, kita ajak jemaat memproklamasikan tentang Tuhan. Nah, saya punya pengalaman waktu itu main di Solo. Nah, Solo ini asal muasal peribahasa alon-alon asal kelakon. Gak apa-apa lagu yang lambat, gak apa-apa, toh akhirnya ending. Meskipun nanti satu lagu bisa 15 menit karena saking lambatnya, saudara. Dan ingat, lagu lambat itu temponya makin lambat, makin ngabisin waktu, saudara. Ya, jadi kalau lagu itu tema pengagungan, jangan terlalu lambat juga, saudara. Kita harus ajak jemaat. Jadi tadi tema tentang apa? Iman, pengagungan.
jangan terlalu lambat. Ya, jadi kita harus, ini kita bicara tentang tempo lagu lambat. Nah, antara berapa sih tempo yang kita pakai tadi? Itu antara 68 sampai 80. Ya, itu. Terus yang kedua, ada jenis tempo yang kedua, tapi jangan dikeluarkan dulu. Kita akan jangan dikeluarin dulu ya temponya. Dan stop dulu. Sekarang kita akan kasih contoh sebuah lagu. Nanti ini bukan masalah enak atau nggak enak, tapi bener yang mana. Oke? Lagu Kasih Allah. Ya ini gambaran memang batu kayaknya banyak golput Pak ya. Waktu pemilu kemarin banyak golput. Wah orang Kristen ya maksudnya. Ya jadi ini saudara. Ya nanti kan ada pemilihan wali kota. Gak ikut. Jadi gini, coba yang nomor 1. Bagian ini tadi banyak yang nomor 1. Coba siapa nomor 1 angkat tangan? Coba. Oh jangan kamu, udah jangan udah. Nomor 1 angkat tangan. Enggak, udah itu udah. Yang lain di sini juga banyak. Nomor 1 yang pilih nomor 1. Ya ibu depan. Kenapa Bu?
Karena saya suka dengan irama musik dance untuk menggerakkan badan dan kaki, saya suka nomor 1. Yes. Betul. Ya, daripada ikut senam bayar mahal di gereja gratis gitu ya. Dan nomor 2. Siapa yang pilih nomor 2? Coba. Kenapa, Pak? Karena dulu waktu pertama kali dengar versi nomor 2. Waduh. Coba Tata, dengernya di mana, Pak? Yang masuk drumnya itu intronya, Pak. Ya, di mana dengernya? Sudah lama dari tahun berapa ya, Pak? Oh, album pertama Simfoni ya. Oke, betul. Orang lama. Orang lama, ketahuan umurnya. Ya udah. Jadi mohon maaf ya, ini bukan masalah enak atau nggak enak, tapi benar atau salah. Jadi lagu ini sebetulnya yang benar nomor 2. Nomor 1 itu salah kaprah. Karena apa? Ini lagu diciptakan oleh Pastor William Kauntu. Dia menciptanya langsung. Dan waktu dulu kita nggak tahu juga, seperti saudara pilih nomor 1. Kita mainnya cepet. Jadi karena taunya lagu itu cuma ada tempo lambat, tempo cepet. Ya udah cepet. Kasih Allah tahu. Pak William bimbing pujian kita nggak gitu. Saya mintain lagu ini bukan seperti itu. Karena saya ciptakan lagu ini dalam tempo middle. Tempo tengah, middle. Apa sih kalau bahasa Jawa middle itu? Nanggung. Orang-orang. Jadi nggak cepet, nggak lambat, di tengah-tengah. Temponya itu medium. Jadi ada satu tempo yang saudara perlu tahu adalah tempo medium, middle. Nah itu sedang itu medium. Jadi diciptakan untuk tempo itu, dan dia bayangkan waktu dia nyanyi juga dia nih. Kau dengan sukacita bukan menari dengan seorang pemudi, dengan santai sambil ngopi gitu kan. Ya, jadi diciptakan dengan tempo segitu, tapi banyak orang salah kaprah, pikir cepet dengan sukacita. Jadinya itu SKJ saudara, senam kesegaran jasmani. Bukan, ini lagu diciptakan memang dengan tempo middle itu, medium. Ya, jadi saya mohon maaf, nomor 1 itu salah. Contoh yang salah. Yang benar itu nomor 2. Ada banyak lagu yang seperti ini, contohnya lagu biasa lagu dengan irama fun. Kayak contoh siapa? Allah sumber kuatku. Allah sumber, coba. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Kenapa? Temponya medium. Kalau kecepatan, istilahnya groove-nya akan hilang. Kalau irama funky, funk, itu ada namanya groove. G-R-O-O-V-E. Groove. Groove itu apa? Waktu dibunyikan, itu yang membuat saudara pengen joget, minimal jempolnya narik gitu kan. Coba, ini drum aja. Funky. Minimal pas. Bisa disusul. Yo, Allah sumber. Allah sumber. Allah sumber. Aku dan ayahku saudara nggak sadar bahwa itu temponya middle, saudara, bukan cepat. Karena memang itu supaya groove itu jadi orang yang nggak bisa musik tapi punya telinga biasa akan goyang jarinya gitu, yang malu-malu gitu jempol kakinya goyang gitu kan, pasti akan goyang. Kalau bener temponya middle, groove-nya akan keluar. Kalau terlalu cepat groove-nya akan hilang.
Ya jadinya SKJ itu tadi. Ya, oke, itu jadi ada tempo middle. Itu. Para pemain musik harus sadar. Ada itu, WL pun juga harus tahu. Singer pun harus tahu. Ini pengetahuan saudara. Saya pengen saudara-saudara sebagai singer vokal juga, saudara bukan vokal yang cuma nyanyi, tapi vokal yang berpengetahuan. Amin. Harus tahu tentang musik, harus tahu tentang efek dramatis. Jadi saudara waktu di mimbar pun saudara akan percaya diri. Tuh saya tahu apa yang saya nyanyikan, saya tahu. Oke? Ya selanjutnya kita akan lihat tempo cepat. Nah banyak kan kalau udah tempo cepat, orang pengennya cepat beres gitu kan, cepat beres gitu. Dulu saya ingat banget waktu pertama lagu Anggur baru keluar, itu cepat sekali saudara. Anggur baru tercurah, coba tuh wah kapan. Banyak WL yang seneng kalau lihat jemaatnya terengah-engah keringetan. Jadi nanti minggu depan pendetanya ngomong Bisa lihat jemaat bisa. nanti minggu depannya jemaat pendetanya ngomong harap jemaat membawa handuk ya. Karena apa ya itu jemaat WL-nya kayak seneng begitu keringetan, wah hadirat Tuhan turun gitu kan. Begitu firman disampaikan tidur semua saudara. Kecapean. Hati-hati saudara, lagu cepat pun jangan terlalu cepat. Dulu waktu Anggur baru pertama keluar seperti itu saudara. Sampai waktu Anggur baru minyak baru tercurah, yang waktu lempar-lempar itu sampai wah kecepatan sudah nggak bisa lempar itu. Jadi maksud saya lagu cepat pun ada aturannya saudara. Jangan terlalu cepat. Kayak contoh lagu nyalakan apimu coba. Gila. Kayak Pak Jokowi. 150 ya, temponya sekitar 150. Kalau saya sebut sih 144 ya. Biasanya 144 sampai 150. Nah, tapi kalau tempo cepat itu di situ ditulis 120 sampai 160. Ya. Kalau untuk lagu cepat kami punya pengalaman ya. Kami bersyukur punya gembala itu yang sangat care dengan pujian penyembahan. Saudara juga harus bersyukur kalau punya gembala yang sangat care tentang pujian penyembahan. Karena mereka tahu senjata utama itu pujian penyembahan. Untuk membaca hati para jemaat ini, untuk membuat hati jemaat ini mereka siap terima firman Tuhan. Mereka diubahkan melalui pujian penyembahan ini. Nah, kami punya gembala pembina, sekarang gembala Rayon 2, karena gembala kami almarhum sudah meninggal waktu COVID kemarin, yang gereja kami menjadi viral. GP Sukawarna Klaster Lembang itu gereja kami, Klaster Lembang, dan ini penderita COVID semua termasuk saya juga kena. Cuma puji Tuhan selamat ya. Nah, pendeta kami, gembala kami dipanggil Tuhan di zaman COVID itu gembala kami itu sangat, Pastor David Cakra itu sangat care tentang musik. Tapi pendeta Niko yang sekarang jadi gembala kami, Insinyur Niko, itu care juga tentang praise and worship. Dia sangat konsen. Waktu nyanyi lagu ini contoh, tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya.
masih kuat puji Tuhan. Saya teringat zaman dulu waktu masih zaman kaset. Siapa yang sudah hidup di dalam zaman kaset? Saya. Zaman kaset, saudara. Dulu itu ada namanya album Kita Dipulihkan. Mungkin bapak-bapak yang senior tahu. Waktu itu ada seorang WL cukup senior. Judul lagunya Kita Dipulihkan. Inilah saat pemulihan, gereja Tuhan dinyatakan, gitu kan. Nah, temponya cepat sekali sampai akhirnya, saudara siap puji Tuhan, amin, saudara siap. Kira-kira kayak gitu, gimana itu live recording itu rekaman ada suara nafasnya sampai seperti itu. Saya tahu itu kecepatan dan wah semangat sekali sampai. Nah, banyak WL pengennya cepat, tapi menjadikan arti lagu itu buyar. Cuma nggak fokus ke lagu itu, padahal lagu diciptakan untuk mengerti kata-katanya, saudara. Betul kan? Betul. Tapi dengan ini mereka bingung dengan capeknya, bingung dengan loncatannya, gitu. Jadi nggak bisa santai. Nah, kami diajarkan oleh Pak Niko kalau lagu cepat, jangan terlalu cepat. Kayak contoh Tuhan tadi, tiada mustahil bagi dia. Mustahil baginya ada perkasa bernasehati dia dan sesungguhnya tiada mustahil baginya. Nah, kalau di kami Pak Niko ngajarin cepat, jangan terlalu cepat, karena itu ada kata-kata yang harus jadi rema untuk jemaat supaya kata-kata itu menguatkan. Jadi lagu itu bukan untuk lagu senam gitu. Banyak kan orang berpikir cepat-cepat yang penting goyangnya. Enggak, yang penting kata-katanya. Jemaat tangkap kata-kata itu. Amin. Amin. Ya, itu lagu cepat, dia antara 120 sampai 160 tulis ya. Terus sekarang kita minta saudara tutup mata lagi habis ini ya.